Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan membahas suatu tanaman yang sering sekali kita temui ya teman-teman. Walaupun sering kita temui dan tanaman ini sangat bermanfaat, tapi sering dipandang sebelah mata. Apakah itu? Yap, dia sudah ada di samping saya. Dia adalah bunga. Ini dia, bunga marigold, atau kalau orang Indonesia sering menyebutnya sebagai bunga tahi ayam atau bunga telek-telekan kalau dalam bahasa Jawa ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas kegunaan marigold di kebun kita untuk tanaman kita. Nah, marigold ini teman-teman pada umumnya digunakan sebagai tanaman hias ya seperti yang banyak kita ketahui, karena bunganya cantik dan bunganya itu banyak, bisa digunakan sebagai tanaman hias yang bisa mempercantik halaman kita, mempercantik pekarangan rumah kita. Karena kalau kita itu melihat yang cantik-cantik gitu, mood kita pun akan naik teman-teman. Kita bisa mengurangi stres gitu. Apalagi kalau kita pulang kerja dalam keadaan capek, lalu kita pulang ke rumah dan kita ngelihat bunga yang berwarna-warni, itu tuh rasanya bahagia banget, kayak disambut penuh sukacita gitu, iya nggak sih? Nah lalu selanjutnya, marigold ini ternyata selain dia cantik, bermanfaat sebagai tanaman refugia. Nah teman-teman, kalau menyimak video saya tentang bunga matahari, saya menyebutkan bunga matahari itu adalah salah satu tanaman refugia. Nah marigold ini juga tanaman refugia. Tanaman refugia itu apa sih? Tanaman refugia itu adalah tanaman yang menyediakan tempat perlindungan bagi serangga-serangga baik, serangga-serangga predator yang memakan hama serangga di kebun kita. Nah, contohnya apa sih serangga-serangga yang tertarik datang karena adanya tanaman refugia? Nah, diantaranya ada kepik ya. Kepik itu adalah serangga baik ya teman-teman. Dia itu bisa memakan afid atau kutu. Kutu yang biasanya ada di tanaman sawi seperti ini teman-teman, itu bisa dimakan oleh si kepik. Lalu ada juga praying mantis atau kita sebut sebagai belalang sembah. Belalang sembah itu adalah serangga baik juga yang dia memakan serangga yang kurang menguntungkan seperti belalang ya. Belalang hijau itu kalau udah menyerang ke satu kebun itu susah banget untuk dikendalikan, susah banget untuk dimatikan teman-teman. Nah, adanya praying mantis ini dia bisa memakan dari si belalang hijau itu. Juga dia bisa memakan ulat dan juga memakan serangga-serangga lain yang lebih kecil daripada dia. Dan yang selanjutnya adalah tawon teman-teman. Tawon itu ada yang menguntungkan juga bagi kita, bagi manusia, bagi pekebun, karena dia bisa memakan ulat teman-teman. Ini juga ada penelitian yang menarik teman-teman. Ini penelitian di Brazil yang diterbitkan di jurnal pertaniannya Universitas Sao Paulo. Di penelitian itu disebutkan bahwa menanam bunga marigold di tengah-tengah dari perkebunan bawang bombay, ternyata tanaman bawang yang dekat dengan marigold itu ditemukan banyak serangga yang menguntungkan predator hama dari si bawang. Makin jauh dari marigold, serangganya itu makin sedikit. Jadi intinya marigold ini bisa digunakan sebagai natural pest control atau pengendali hama alami. Nah, selain menarik serangga-serangga predator, dia juga bisa menarik serangga polinator. Dia membantu kita untuk menyerbuki tanaman kita. Kalau kita sandingkan marigold ini dengan tomat atau dengan cabai, maka akan lebih banyak bunga yang diserbuki oleh serangga. Artinya semakin banyak kemungkinan bunga itu jadi buah gitu. Jadi meningkatkan produktivitas buah. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, marigold ini ternyata mengandung tienil yang bisa menghalau dari hama nematoda. Nematoda itu seperti cacing, tapi dia transparan, kecil, dan dia itu merusak akar tanaman. Oh ya teman-teman, satu lagi yang penting yang belum banyak orang tahu, ternyata marigold ini bisa digunakan sebagai pestisida alami. Nah, ini dia pestisida alami yang sudah saya buat dari bunga marigold. Ada 2 resep yang akan ada di video ini. Yang pertama, resep yang saya ambil dari website yang namanya ada di sini ini. Nah,
itu menggunakan marigold segar. Dan yang kedua, saya dapatkan dari penelitian, teman-teman. Nah, nanti penelitiannya linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Silakan nanti klik juga penelitiannya, dibaca juga. Pertama saya akan menceritakan dulu yang dari penelitian ya teman-teman. Penelitian di Pakistan itu menunjukkan bahwa menyemprot pestisida marigold pada tomat itu bisa meningkatkan produktivitas dari tomat. Jadi di penelitian itu ada dua kelompok bunga marigold. Yang pertama tidak diberi apa-apa, tidak diberi perlakuan apa-apa. Dan yang satunya lagi diberi perlakuan dengan menyemprotkan pestisida marigold. Lalu diamati selama hari ke-10 sampai hari ke-120 tomat itu panen ya teman-teman. Dia menyemprotnya seminggu sekali. Tanaman tomat yang disemprot secara berkala dengan larutan marigold ini mempunyai pucuk yang lebih tinggi, memproduksi kuntum bunga lebih banyak. Dia juga mempunyai cabang yang lebih banyak, jumlah daunnya juga lebih banyak, dan jumlah buahnya lebih banyak. Lalu selain itu juga ternyata hamanya lebih sedikit teman-teman. Karat daunnya lebih sedikit, tanaman yang terkena layu bakteri lebih sedikit, buah yang terkena bintik hitam juga lebih sedikit. Wah, luar biasa ya. Seperti apa cara membuatnya? Langsung saja kita simak. Seperti ini. Kalau dari resepnya di penelitian ini, setiap 100 gram dari bubuk marigold ini dicampurkan dengan 1000 ml air suling. Tapi karena saya cuman punya 3 gram, nah ini saya campur dengan air 500 mili, karena ternyata kalau dicampur dengan air seperti perbandingan yang disebutkan di situ itu terlalu pekat ya. Itu perbandingannya 100 banding 1000 ya, artinya 1 banding 10 ya kan. Kalau saya punya 3 gram berarti dikasih air 30 mili liter. Nah itu hasilnya sangat pekat seperti ini. Nah jadi saya encerkan aja dengan 500 mili air. Setelah itu saya didihkan. Setelah mendidih seperti ini, saya biarkan di suhu ruang hingga dia dingin. Setelah itu disaring. Dan bisa kita semprotkan ke tanaman. Nah, seminggu sekali ya teman-teman. Kalau sesuai dengan penelitian itu dengan kepekatan 1 banding 10, tapi karena ini lebih encer, bisa digunakan lebih sering ya, sambil tetap kita harus melihat bagaimana reaksi tanaman. Yang disebutkan di sini adalah tanaman tomat teman-teman, dan saya belum bisa praktek ke tanaman tomat karena sekarang sedang musim dingin. Menanam tomat di sini dimulai di musim semi, terus nanti
nanti puncaknya di musim panas, jadi masih tahun depan ya. Jadi mohon maaf saya belum bisa menunjukkan bagaimana before dan afternya setelah saya treatment tanaman menggunakan pestisida ini. Kalau musim dingin itu teman-teman, hamanya, khususnya hama serangga itu sedikit sekali. Karena serangga itu kayaknya hibernasi ya kalau musim dingin. Beda banget dengan musim panas, itu semut, lalat, terus kupu-kupu, lebah itu di mana-mana gitu. Serangga itu kayak meriah gitu, rame banget. Tapi udah musim dingin seperti ini tuh hampir nggak ada teman-teman. Kayak cuacanya itu dingin dan kayak mendung gitu, agak-agak suram gitu memang. Oke teman-teman, selanjutnya ini saya menggunakan resep dari web. Ini menggunakan marigold yang masih segar. Langsung aja kita praktekkan ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 cup bunga marigold, bisa dicampur juga dengan daunnya, batangnya pun juga bisa digunakan teman-teman. Nah, cup ini adalah cup kalau kita mau bikin kue ya, teman-teman bisa mendapatkan di toko bahan kue. Biasanya ada cup seperti ini. 1 cup bunga marigold ini saya campur dengan daunnya. Lalu kita masukkan 2 cup air biasa ya teman-teman, air keran aja. Lalu kita hancurkan, kita haluskan. Saya pakai blender di sini. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah tertutup dan kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, ini kita biarkan selama 2 hari teman-teman. Nah, kadang-kadang bisa kita kocok ya teman-teman, kita goyang-goyangkan biar tercampur gitu. Dan setelah 2 hari kita saring, kita pisahkan. Ini saya menyaringnya menggunakan kain ya teman-teman, biar lebih halus gitu hasilnya. Setelah itu kita juga peras biar semuanya airnya itu bisa keluar. Di sini 2 cup itu setara dengan sekitar 380 ya. Ini 380 atau 390 ml gitu ya teman-teman. Nah teman-teman nggak harus menggunakan cup ini ya, bisa menggunakan gelas atau apapun itu asal perbandingannya sesuai. 1 bagian marigold dengan 2 bagian air di blender, lalu didiamkan 2 hari. Setelah itu disaring seperti ini, ditambahkan dengan 6 cup atau 6 bagian air biasa dan ditambahkan dengan 1/4 sabun cuci piring. Tapi saya menggunakannya setengah ya, setengah sendok teh ya teman-teman. Lalu kita kocok-kocok dan bisa langsung kita aplikasikan pada tanaman. Nah ini dia contohnya, ada tanaman kale punya saya. Alhamdulillah tanaman kale ini sudah lebih baik ya teman-teman. Nggak banyak hamanya seperti dulu ya. Ini sudah hamanya sudah berkurang jauh. Selain karena musim dingin juga karena saya aplikasikan pestisida kulit bawang. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan pestisida kulit bawang, bisa klik link di atas ya teman-teman. Nah teman-teman, larutan ini kalau nggak habis dipakai, bisa kita masukkan ke dalam kulkas ya, dan bertahan paling tidak 2 minggu. Cepat habis tuh lebih baik ya. Jangan dibuang ya ampasnya. Ampasnya bisa kita masukkan ke komposter. Juga marigold yang udah tua seperti ini, yang udah nggak produktif seperti punya saya ini, bisa kita potong-potong, kita cacah dan kita masukkan ke dalam komposter ya. Jangan dibuang karena semua bagian tanaman itu bisa kita olah kembali dan digunakan sebagai pupuk kompos dan akhirnya kita kembalikan lagi untuk memupuk tanaman kita selanjutnya. Nah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa share dan like jika dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.